Setelah menyelesaikan misi penyelamatan Kazekage, para tim Kakashi dan Gai segera kembali ke Konoha. Sambil membopong Kakashi di pundaknya, Gai akhirnya tiba di Konoha disusul Lee dan sisa anggota tim. Mereka langsung merumahsakitkan Kakashi karena kondisinya drop parah setelah memakai Mangekyo Sharingan. Informasi mengenai gerak-gerik Orochimaru selanjutnya segera dilaporkan Sakura. Menurut informasi dari Sasori, dia akan berada di jembatan Tenchi 10 hari ke depan, yang berarti 6 hari ke depan karena sudah terpotong perjalanan dari Suna. Tsunade sedikit tidak yakin dan khawatir kalau ini cuman jebakan Akatsuki. Tapi tentu mereka tak mau melewatkan kesempatan untuk menangkap Orochimaru. Masalahnya, Kakashi tak akan bisa bergabung dengan tim hingga seminggu ke depan. Mengetahui timnya kekurangan anggota, Naruto langsung berkeliling desa menemui teman-teman lamanya dan menanyakan satu persatu agar mereka mau sementara bergabung ke tim 7. Tapi, mulai dari Shino, Kiba, hingga Shikamaru, semuanya sudah punya misi, termasuk Hinata yang saking gugupnya bertemu Naruto, dia sampai pingsan. Choji lalu menawarkan diri untuk membantu. Tapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada hewan buas dari tinta yang hampir menerkam mereka. Di kejauhan, terlihat pemuda yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, yang nampaknya adalah pelakunya. Tanpa mengatakan namanya siapa, pemuda misterius itu mengejek Naruto dengan mengatainya sangat lemah lalu segera kabur setelah sadar Shikamaru mengejarnya dengan Kage Shibari. Di sisi lain, Shizune menyarankan agar Naruto tak lagi dilibatkan pada misi ini karena dia khawatir kalau ini semua cuman jebakan Akatsuki untuk memancing Naruto. Tapi Tsunade berpikir cuman Naruto dan Sakura lah yang punya kemauan paling kuat berurusan dengan Orochimaru untuk membawa Sasuke pulang. Karena pendapatnya tak digubris, Shizune meminta para tetua desa untuk mencegah Tsunade. Tentu saja alasan mereka sama dengan Shizune. Mereka khawatir aset penting seperti Naruto akan jatuh ke tangan Akatsuki dan membuat Konoha dalam bahaya. Tapi Tsunade bilang tak sepantasnya Naruto diperlakukan hanya sebagai senjata desa. Selain itu, jika Akatsuki mau, mereka bisa saja langsung datang ke desa seperti halnya saat menculik Gaara. Bagi Tsunade, akan lebih aman jika keberadaan Naruto tak monoton hanya menetap di satu tempat saja. Karena argumen mereka dibantah, tetua desa, utamanya Danzo, memberikan syarat bahwa salah satu tim 7 akan digantikan satu orang dari Anbu Ne, yang tak lain adalah Sai. Dan Tsunade tak bisa membantah persyaratan itu. Sebagai ketua tim, dia menunjuk Anbu Konoha kepercayaannya, namanya Yamato. Selain memimpin tim 7, Tsunade meminta Yamato secara khusus untuk terus memperhatikan gerak-gerik dari Sai. Esok harinya, tim 7 yang baru segera berkumpul. Yang baru hari pertama, nampaknya Naruto sudah langsung berkonflik dengan Sai, si anak baru. Tapi, Yamato langsung memutus pertikaian itu dengan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin tim 7 untuk sementara. Namun, Sai kembali memicu pertikaian saat dia memanggil Sakura dengan sebutan si jelek. Yamato lalu memaparkan misi satu-satunya tim 7, yakni pergi ke jembatan Tenchi, tempat yang dikatakan akan jadi tempat pertemuan anak buah Orochimaru dengan Sasori. Mereka akan berpura-pura menjadi Sasori dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Tak perlu menunggu lama, Yamato meminta semua anggota bersiap-siap dalam 1 jam sebelum keberangkatan. Naruto nampak sangat kesal dengan Sai, tapi Sakura bilang Sai orangnya cukup keren dan sedikit mirip dengan Sasuke. Dalam ketidakterimaannya, Naruto malah membela Sasuke dan mengatakan Sasuke jauh lebih keren dari Sai. Yamato sendiri berkunjung ke kamar rawat inap Kakashi yang di sana juga ada Jiraiya. Tentu saja Jiraiya memberikan peringatan yang cukup penting, utamanya mengenai kemungkinan Naruto yang akan hilang kendali karena Kyuubi. Bukan cuma sekedar peringatan, Jiraiya memberikan bukti betapa berbahayanya Naruto jika hilang kendali.
Jiraiya hampir mati sebanyak 2 kali. Yang pertama karena dia dihajar Tsunade saat mengintip, dan yang kedua adalah saat Naruto hilang kendali hingga muncul Kyuubi 4 ekor. Kakashi pun menambahkan bahwa dia sempat melihat ekor 2 Naruto yang masih sempat ia tahan dengan kertas segel pemberian Jiraiya. Di tempat Sai, dia sedang packing barang. Yang terlihat di sana ada sebuah buku dan foto seorang laki-laki. Tiba-tiba di belakangnya sudah ada seniornya dari Anbune. Dia bilang dengan nada intimidasi bahwa Anbune tak boleh punya ikatan perasaan dengan siapapun. Tak ada keluarga, tak ada teman, tak ada masa depan. Yang ada hanyalah misi dan misi lainnya. 1 jam kemudian, mereka pun berkumpul di pintu gerbang desa lalu memulai perjalanan misi mereka. Belum juga 1 hari perjalanan, Naruto sudah kembali emosi dan bilang kalau dia muak dengan ekspresi Sai yang dia anggap sok keren. Awalnya Sakura jadi pihak netral dengan melerai dan minta maaf untuk Naruto. Hingga ketika Sai membahas soal Sasuke dan mengatainya sebagai pengkhianat desa, jadinya Sakura pun Sakura memperingatkan Sai agar dia jangan pernah berkomentar apapun mengenai Sasuke. Dan karena konflik mereka terus berlanjut, akhirnya Yamato pun turun tangan. Dia memperagakan keahliannya berupa sebagai pengguna Mokuton atau ninjutsu elemen kayu. Yamato bilang, dia adalah orang yang suka dengan kelemah lembutan, tapi kalau dipaksa menggunakan kekerasan, dia pun tak segan-segan. Untuk mencairkan suasana, Yamato mengajak mereka untuk berendam di onsen. Yang di tengah itu, Naruto kepikiran untuk mengintip Sakura mandi. Tapi Yamato memberikan Naruto sedikit wejangan bahwa Jiraiya pernah hampir mati setelah ia dihajar Tsunade saat mengintipnya mandi. Entah apa yang dilakukan Sakura jika Naruto sampai ketahuan, sehingga Naruto pun membatalkan rencananya sambil ketakutan. Setelah puas berendam, Yamato mentraktir mereka semua makan besar. Saking bahagianya mereka, Naruto dan Sakura berharap agar Kapten Tim 7 digantikan Yamato seterusnya saja. Asal tiap kali menjalankan misi, mereka bisa makan-makan sepuasnya. Tentu saja Yamato bilang, ini semua cuma dalam rangka membangun chemistry tim saja. Kalau tiap hari begini, dompetnya pun akan boncos. Saat semuanya masih tertidur, Sai keluar penginapan lebih dulu. Tapi kemudian Sakura juga bangun dan melihat gerak-gerik Sai. Sakura langsung menghampiri Sai yang di sana ternyata dia sedang menggambar sesuatu. Sebuah gambar abstrak yang ketika Sakura bertanya apa judulnya, Sai menjawab tidak ada. Dia bilang kalau dirinya sudah menggambar banyak sekali gambar, tapi tak ada satupun yang ia beri judul. Melihat ini, Sakura dan Naruto merasa seakan Sai seperti tak punya perasaan di dalam dirinya. Saat beres-beres sebelum berangkat, Sakura melihat buku bergambar pria milik Sai yang Sai bilang dia tak bisa membiarkan Sakura membacanya karena buku itu belum selesai. Berikutnya, tim 7 pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Kapten Yamato mengarahkan mereka masuk ke semak-semak. Nampaknya sebuah jalan pintas yang tak seharusnya arah jembatan Tenchi ada di sini. Saat Sakura protes, Yamato menjelaskan ini adalah upaya pencegahan apabila ternyata info dari Sasori hanyalah jebakan Akatsuki. Mereka pun bermalam di sana yang dengan mudahnya Yamato bisa menciptakan penginapan kayu yang komplit hanya dalam beberapa detik dengan teknik Mokutonya. Di sana, Yamato mengumpulkan seluruh tim yang pembahasan utama mereka berupa ciri-ciri detail yang dimiliki Sasori. Tujuannya adalah Yamato akan menyamar sebagai Sasori semirip mungkin. Karena jika musuh tahu Sasori tak hadir, kemungkinan mereka akan kabur juga tinggi yang akan membuat misi mereka gagal total. Yamato juga menjelaskan bahwa mereka punya 2 strategi, yakni strategi menyimak saja jika si target udah cukup memberikan informasi penting, atau strategi baku hantam bila penyamaran mereka ketahuan. Yang manapun strateginya, jangan sampai membuat si musuh terbunuh karena mereka bisa kehilangan informasi yang berharga. Masing-masing dari strategi mereka akan memiliki kode atau tanda tertentu. Yamato membagi tim menjadi 2, yakni Sakura dengannya dan Naruto dengan Sai. Tapi
Tapi karena takut Naruto akan berkonflik dengan Sai, Sakura meminta dia dipasangkan dengan Naruto saja. Namun, Yamato memberikan argumen bahwa karena Sakura satu-satunya ninja medis di tim ini, dirinya tidak boleh terluka, dan hanya Yamato lah yang bisa menjadi tameng baginya. Sehari menjelang hari H, mereka melakukan simulasi penangkapan musuh. Naruto dan Sai menunggu sinyal dari kejauhan, dan ketika sinyal diberikan, mereka langsung menyergap Yamato yang berperan menjadi musuh. Naruto melakukan Kawarimi no Jutsu dan menangkap tubuh Yamato, sementara Sai langsung melepaskan Choju Giga berbentuk ular untuk mengikat. Namun dia juga mengikat tubuh Naruto lalu bergegas pergi ke arah lain. Sementara itu, ternyata yang Naruto tangkap cuman Kawarimi milik Yamato. Singkatnya, Yamato akhirnya berhasil ditangkap Sai. Di sana, Naruto marah-marah dan mengatai Sai tak menganggap Naruto sebagai rekan timnya. Tapi Sai memberikan argumen bahwa Naruto ceroboh dan emosian. Dia lebih baik mengikat Naruto agar tak menghambat pergerakannya dalam menangkap Yamato. Dan Yamato sendiri mengakui pemilihan tindakan Sai adalah benar. Naruto bilang dia tak akan pernah mengakui Sai sebagai temannya ataupun bagian dari tim 7. Tapi Sai membalas dengan bilang kalau Sasuke si pengkhianat, Naruto anggap sebagai teman, dia tak masalah tidak dianggap teman. Sakura dan Yamato mengira Naruto akan mengamuk. Tapi ternyata dia menahan diri dan bilang bahwa dia rela berada di satu tim dengan Sai jika itu harus dilakukan demi menyelamatkan Sasuke. Sai pun heran kenapa Naruto sebegitu peduli pada Sasuke. Yang Sakura menjawab karena Naruto menganggap Sasuke seperti saudaranya. Sai sendiri tahu perasaan punya saudara laki-laki kan, tapi dia bilang dia tak merasakan apapun. Bahkan ketika kakaknya meninggal dulu, dirinya lupa ekspresi seperti apa yang sebaiknya ia pampang di wajahnya. Esok siangnya, mereka pun tiba di jembatan Tenchi. Untuk keamanan, Sai memeriksa daerah sekitar jembatan dengan tikus buatannya. Dan setelah dirasa aman, Yamato pun menggunakan Kawarimi no Jutsu untuk meniru tubuh Sasori menggunakan foto. Selain itu, Yamato juga punya keahlian untuk meniru suara. Bahkan Sakura dan Naruto mengatakan kalau suara dan penampilan Yamato sudah 100% sama dengan Sasori. Setelahnya, misi utama pun berjalan. Tak butuh waktu lama, si mata-mata Sasori yang sekaligus anak buah Orochimaru sudah tiba di tempat, diikuti Yamato yang segera menghampirinya. Dan betapa tim 7 terkejut karena si mata-mata Sasori tak lain adalah Yakushi Kabuto, ninja yang dulu juga berbuat kekacauan bersama Orochimaru di Konoha. Yamato menanyakan keberadaan Sasuke ke Kabuto, yang dia jawab bahwa Orochimaru memiliki beberapa tempat persembunyian agar tak gampang ketahuan musuh. Saat ini mereka berada di persembunyian di utara dan berencana akan berpindah dalam 3 hari ke depan. Dan di sanalah Sasuke sekarang berada. Sempat hendak bertanya lagi, Kabuto malah bertanya balik perihal topik yang tentunya hanya diketahui dia dan Sasori. Dan karena tak punya pilihan lagi, Yamato memutuskan menyerang Kabuto. Tapi di belakangnya sudah muncul Orochimaru yang menyela. Kabuto melompat ke arah Yamato, yang Yamato mengira Kabuto masih tak sadar akan penyamarannya. Namun setelah basa-basi singkat dengan Orochimaru, Kabuto malah menyerang Yamato. Disitulah terungkap bahwa sebenarnya Kabuto hendak mengkhianati Sasori yang asli, tanpa tahu kalau dia sudah terbunuh. Dan sejak awal, Orochimaru sudah tahu kalau di belakang Yamato ada 3 ninja lainnya. Belum juga beberapa menit, Naruto sudah kehilangan kendali saat Orochimaru menyebut Sasuke adalah barang berharga miliknya. Naruto dengan mode ekor satunya langsung berteriak agar Orochimaru mengembalikan Sasuke dan langsung menghantamnya hingga terpental jauh. Alasan Yamato ditunjuk sebagai kapten tim 7 sementara adalah karena dia adalah pengguna Mokuton atau elemen kayu, yang mana dialah satu-satunya ninja yang bisa menahan amukan Kyuubi. Orochimaru yang sudah kembali lalu menyapa Yamato dan menjelaskan asal-usul Yamato bisa menggunakan elemen kayu. Di masa lalu, Orochimaru yang terobsesi dengan Mokuton milik Hokage pertama diam-diam mengambil sebagaian DNA berupa sel
beliau dari peti mayatnya. Dia lalu mentransplantasikan sel itu ke 60 bayi manusia yang mereka semua menolak secara alami dan malah mati satu persatu. Di tengah prosesnya, laboratoriumnya ketahuan sehingga dia kabur tanpa tahu kalau ada satu bayi yang berhasil selamat yang tak lain adalah Yamato. Dari ekor 1, Naruto tiba-tiba makin mengamuk hingga menyentuh ekor 3 yang mana Jiraiya sudah memperingatkan sebelumnya bahwa Naruto hanya bisa mempertahankan kesadarannya hingga maksimal ekor 3. Ketika dia sudah berada di fase ekor 4, maka bisa dibilang dia sudah berubah menjadi mini Kyuubi dengan 0 kesadaran. Walau dengan guncangan cakra Kyuubi yang membuat kondisi sekitar jembatan mulai porak-poranda, Orochimaru berani mendekati Naruto dengan sangat tenang. Bahkan, dia bisa melihat langsung sosok Kyuubi di dalam diri Naruto. Kabuto bermaksud menyerang Naruto dari belakang, tapi hanya dengan cakra di sekitar tubuhnya saja sudah cukup membuat Kabuto terpental puluhan meter hingga menyerempet dan membuat Sakura pungsan. Akibat itu pula, jembatan Tenchi akhirnya roboh. Sementara Sai menyelamatkan dirinya dengan burung gambarannya, dia nampak tak peduli dengan Sakura yang sedang pingsan dan akan tercebur ke sungai. Untungnya, Yamato masih sempat menangkapnya dengan Mokuton, sedangkan Naruto tampaknya langsung menyerang Orochimaru dengan agresif. Walau tangan kirinya sudah terpotong, Orochimaru dapat dengan mudah melakukan recovery dengan cara berganti kulit seperti halnya ular. Di sana dia mengejek dengan mengatakan walau sudah meminjam kekuatan Kyuubi, kemampuan Naruto masih jauh di bawah Sasuke. Dan Naruto pada akhirnya tenggelam lebih jauh ke dalam. Yang di sana dia teringat bahwa alasan Sasuke bisa meninggalkan desa adalah karena Naruto terlalu lemah untuk bisa menahannya. Dia pun pada akhirnya menyerahkan kesadaran sepenuhnya ke tangan Kyuubi. Setelah Yamato menyadarkan Sakura, dia menggunakan Mokuton Bunshin-nya demi keamanan untuk mendekati lokasi Naruto dan Orochimaru. Yang nampaknya apa yang ditakutkan Jiraiya sudah benar-benar terjadi. Kini Naruto sudah berada di mode ekor 4-nya. Kabuto yang sudah sadar pasca terpental mengakui bahwa penyamaran yang dilakukan Yamato benar-benar mirip dengan aslinya. Dan jujur saja, dia tertipu dengan itu dan mengira Sasori lah yang ada di hadapannya. Mengingat Sasori bukanlah tipe orang yang akan membocorkan informasi kepada musuhnya. Maka informasi mengenai pertemuan mereka ini pasti dia bocorkan secara sukarela. Setelah mengakui kekuatan musuhnya, Orochimaru masih menerka-nerka kemampuan Kyuubi ekor 4. Yang bahkan ketika menyentuh kulitnya saja, ular Orochimaru langsung meleleh seperti plastik. Baik Kabuto, Yamato, hingga Sai hanya bisa menyimak dari kejauhan karena pertarungan ini berada di luar kemampuan mereka. Naruto lalu mengeluarkan pancaran cakra dari tubuhnya, lalu merapalkannya menjadi sebuah bijudama, menelannya, lalu menembakkan bijudama ke arah Orochimaru. Melihat tingkat bahayanya, Orochimaru terpaksa menggunakan pertahanan terkuatnya, berupa Sanju Rashomon, sebuah benteng gerbang baja 3 lapis. Namun begitu, gerbang itu seketika hancur tanpa bekas setelah menahan bijudama Naruto. Tubuh Orochimaru nampak terbalik dengan posisi kepala di tanah, tapi tiba-tiba dengan pedang Kusanagi di dalam mulutnya, Naruto ditusuk hingga terlempar ke arah jembatan Tenchi. Sakura yang baru pertama kali melihat sosok Naruto seperti ini nampaknya sampai siksyak shock. Orochimaru terkejut karena bahkan dengan pedang Kusanagi, dia tak bisa menusuk tembus tubuh Naruto. Sebaliknya, Naruto dapat dengan mudahnya menghempaskan pedang itu. Setelah Orochimaru menarik kembali pedangnya, nampaknya tubuhnya sudah mencapai batas dan harus segera mundur dari pertempuran. Itulah alasannya kenapa dia sangat butuh tubuh Sasuke. Makin lama, cakra jahat Kyuubi makin menguasai Naruto. Dan Kabuto memanas-manasi suasana dengan mengatakan, jangankan menyelamatkan Sasuke, mempertahankan kewarasan dirinya sendiri saja, Naruto tidak bisa. Karena itu, Sakura sampai menangis dan mencoba menyadarkan Naruto. Walaupun Yamato melarangnya, Sakura keburu berlari ke arah Naruto, yang akhirnya dia terkena sabetan ekornya.
Yang untungnya, Yamato segera menahan Naruto dengan Mokuton. Melihat itu, Kabuto mendekati Sakura dan memberikan ninjutsu medis. Alasannya karena dia merasa punya musuh yang sama dengan Konoha, yakni Akatsuki. Kabuto berharap di masa mendatang, tim 7 bisa membereskan anggota Akatsuki sebanyak mungkin. Setelah itu, dia kabur karena Naruto terus memberontak dan Mokuton yang menahannya hampir rusak. Yamato berniat menyadarkan Naruto dengan menggunakan jutsu segel cakra milik Hokage pertama yang dia lekatkan ke kalung Naruto. Setelah itu, barulah secara perlahan Naruto kembali ke wujud aslinya. Sementara itu, melihat Orochimaru yang sudah nampak melemah, Sai mendekatinya. Tapi dia tak menyerangnya. Sai mengaku kalau dia cuma mau menyampaikan pesan dari Danzo kepada Orochimaru. Tapi belum juga selesai berbicara, Orochimaru melesakkan pedang Kusanagi ke arahnya. Orochimaru tahu kalau itu cuma bunshin tinta Sai dan dia sangat tidak terima ada bocah yang berbicara dengannya tapi tak menunjukkan wajah aslinya. Setelah tubuh asli Sai keluar dari persembunyian, barulah Orochimaru mau mendengarkannya. Entah apa yang dia sampaikan, yang jelas Mokuton Bunshin milik Yamato menyimak dari kejauhan. Setelah selesai dengan pesannya, tiba-tiba Kabuto menyergap Sai dari belakang yang membuat isi tasnya jatuh berserakan. Setelah melihat sebuah file di dalam amplop Sai, barulah Orochimaru seakan langsung mempercayainya. Kabuto pun melepaskan Sai, lalu mereka bertiga bergegas pergi ke markas Orochimaru. Naruto yang sudah kembali ke wujud aslinya mengalami luka bakar yang cukup parah. Hampir seluruh tubuhnya menjadi merah darah seperti baru terbakar. Untungnya ada Sakura yang langsung menggunakan ninjutsu medis. Walau sebegitu parahnya ia terluka, pemulihan Naruto termasuk sangat cepat. Tentunya berkat cakra Kyuubi di tubuhnya. Hal ini sudah dijelaskan Jiraiya ke Yamato sebelumnya. Walaupun saat memakai mode Kyuubi, Naruto seperti punya jubah pelindung, namun sebenarnya tubuh aslinya sedang terbakar. Kalau ini terus terjadi secara berulang, bisa-bisa tubuh Naruto rusak dan dia tidak berumur panjang. Setelah dia sadar, nampaknya Naruto tak ingat sama sekali apa yang sudah terjadi. Bagaimana wilayah di sekitaran mereka bisa jadi porak-poranda. Dan demi kelanjutan misi mereka, Yamato dan Sakura memilih merahasiakannya dengan mengatakan ini semua akibat pertempuran mereka bersama melawan Orochimaru. Saat Naruto dan Sakura bertanya di mana Sai, Yamato menjelaskan bahwa dia pergi bersama dengan Orochimaru. Dari gerak-geriknya mendekati Orochimaru, sepertinya Sai punya misi lain yang diberikan Danzo dan ada kemungkinan kalau dia telah berkhianat. Di tempat terakhirnya dengan Orochimaru terlihat buku milik Sai yang sebelumnya dia bilang tak mau menunjukkan buku itu ke siapapun. Bahkan lebih jauh dari itu, Yamato curiga kalau Danzo saat ini punya rencana untuk menghancurkan Konoha dari dalam. Alasannya adalah karena Danzo merupakan saingan yang sangat benci Hokage ketiga. Sementara rezim saat ini semuanya merupakan hasil dari pemerintahan beliau. Jadi masuk akal saja jika Danzo berencana mengganti rezim Konoha sesuai dengan keinginannya. Karena masalah ini, maka ada kemungkinan mereka bertiga terpaksa harus melenyapkan Sai. Saat mereka akan segera melakukan pengejaran, tiba-tiba Naruto jatuh pingsan. Sakura pun meminta keringanan agar mereka menunggu Naruto pulih. Tapi Yamato bilang sebaiknya Naruto ditinggalkan saja. Sebuah kalimat yang tak akan pernah diucapkan oleh kapten asli tim 7, Hatake Kakashi. Yang sebaliknya dia selalu berkata tak akan pernah membiarkan orang di timnya mati. Naruto yang sudah sadar menyadari bahwa tak semua orang punya watak seperti Kakashi. Walaupun masih sempoyongan, Naruto tetap memaksakan diri untuk bangkit dan melanjutkan pengejaran. Baru beberapa menit mulai gentian, malah Sakura yang hampir jatuh pingsan. Tentu saja ini merupakan efek sisa sabetan ekor Kyuubi sebelumnya. Sakura kali ini berdalih bahwa luka ini adalah akibat Orochimaru. Tapi saat Sakura sibuk menyembuhkan dirinya sendiri, Yamato mengajak Naruto ke lokasi agak jauh dan membeberkan fakta di balik luka Sakura, yang mana Naruto lah penyebabnya. Dan setelah dia mengingat-ingat, dulu dia juga pernah membuat Jiraiya terluka parah tanpa sadar.
Di sisi Orochimaru, nampaknya mereka sudah sadar bahwa mereka sudah diikuti. Untuk itu, mereka menghambat Yamato dengan meninggalkan mayat Sai di tengah jalan, yang ketika Yamato menurunkannya, ternyata mengakibatkan terpicunya beberapa jebakan shuriken dan bom kertas. Untungnya, Yamato bisa dengan sigap menghindari itu. Setelah dilihat lagi, mayat Sai itu ternyata palsu. Akibatnya, jarak antara Bunshin Yamato dengan mereka bertiga pun semakin jauh. Saat beristirahat, Sai baru sadar kalau bukunya sudah tak ada di tasnya. Saat istirahat inilah Yamato berhasil kembali membuntuti mereka tanpa mereka sadari dan kembali melanjutkan perjalanan ke markas persembunyian. Kembali ke tubuh Yamato yang asli, maksud dia membeberkan fakta tentang Naruto yang baru saja mengamuk adalah untuk memberi wejangan kepada Naruto agar dia lebih bisa mengendalikan emosinya. Tak dipungkiri bahwa kekuatan Kyuubi sangat overpower, tapi itu bukanlah kekuatan asli Naruto. Jika terus mengandalkannya, Naruto akan berakhir melukai orang-orang di sekitarnya. Sakura yang sudah berhasil meredakan rasa sakitnya, ingat akan buku Sai yang sebelumnya dia pungut. Bersama Yamato dan Naruto, mereka melihat isi buku itu, siapa tahu akan berguna untuk menganalisa kekuatan Sai. Namun ternyata itu cuma sebuah buku bergambar, yang di dalamnya berisikan seorang pemuda yang melawan ninja misterius yang mengenakan topeng. Ada dua karakter protagonis di gambar itu tanpa nama, tanpa tulisan apapun. Salah satu karakternya sangat mirip dengan Sai. Sedangkan Sakura ingat kalau Sai pernah bilang bahwa buku ini adalah milik kakaknya yang belum rampung. Sehingga kemungkinan karakter satunya adalah kakak Sai yang dia bilang sudah meninggal. Di bagian tengah buku ini ada sosok mirip Sai tanpa wajah yang seakan sedang menggenggam tangan seseorang, namun gambar itu nampak belum selesai. Orochimaru dan yang lainnya akhirnya tiba di markas rahasia di sebuah gua batu di tengah padang rumput yang sudah tua. Setelah mereka masuk, Yamato keluar dari penyamarannya dan segera menginformasikannya ke tubuh aslinya. Di dalam sana, Sai akhirnya bertemu langsung dengan Uchiha Sasuke yang tengah duduk di kegelapan dengan mata Sharingan yang menyala. Seperti biasa, Sai menerapkan senyum palsunya dan memperkenalkan dirinya. Namun, yang dia dapatkan malah sebuah genjutsu yang membuatnya tergeletak dan berkeringat. Sasuke nampaknya tak tertarik dengan bocah seumuran dari desa yang sama dengannya. Dia meminta Orochimaru segera mengajarinya jutsu baru dengan nada yang memerintah. Sementara itu, Kabuto diberi tugas untuk membuat bingo book. Karena file yang dibawa Sai ternyata adalah list para Anbu yang berada di bawah Hokage saat ini. Sai ditinggal dan dikunci di dalam kamar sendirian, yang ketika Kabuto dipastikan sudah pergi jauh, Sai membuka sebuah gulungan segel yang di dalamnya terdapat sebuah buku. Dari tatapan dan keseriusannya, nampaknya itu juga sebuah buku bingo. Sementara itu, tim 7 yang sudah sampai di atas markas Orochimaru akan melakukan penyusupan. Tapi sebelum itu, Yamato memberikan sebuah biji tumbuhan ke Naruto dan Sakura yang dia sebut itu merupakan alat pelacak cakra yang sebelumnya bahkan ia selipkan ke makanan Sai. Dengan menelan biji itu, walau terpisah, Yamato tetap bisa melacak mereka. Setelahnya, Yamato membuka jalan dengan doton atau elemen tanah yang ketika sudah sampai di tembok markas Orochimaru, Naruto awalnya mau menjebolnya dengan rasa enggan. Tapi Yamato punya cara yang lebih efektif dan senyap dengan membelah celah batu itu menggunakan Mokuton. Saat Sai tengah fokus membaca bingo booknya, Kabuto baru ingat kalau dia meninggalkan dokumen pemberian Sai di kamar Sai. Dia pun bergegas kembali ke kamar Sai. Untungnya, yang duluan datang ke sana adalah Yamato dan timnya. Mereka pun langsung meminta klarifikasi Sai, yang karena dia sadar tak akan menang melawan mereka bertiga, Sai mengatakan dengan detail akan misi rahasia yang diberikan Danzo. Benar adanya bahwa Danzo ingin mengganti rezim saat ini dengan bantuan Orochimaru. Sai dipilih karena dia bisa membocorkan informasi dengan ninjutsu tintanya tanpa ketahuan. Saat Naruto bilang, apakah Sai tidak peduli dengan nasib warga Konoha yang ia tempatkan dalam bahaya? Sai menjawab
menjawab kalau dia tak peduli apapun yang terjadi. Misi yang dia terima wajib untuk diselesaikan. Dia mengaku tidak punya perasaan sosok Sai yang mereka lihat adalah keberadaan anonim yang sebenarnya tak pernah ada. Tapi Sakura membantah itu. Jika memang ia tak punya perasaan, tentu dia tak akan sibuk untuk menggenggam buku bergambarnya. Yamato menambahkan bahwa ucapan Sai mungkin tak sepenuhnya salah karena memang Anbu di bawah Danzo punya pelatihan khusus di Kirigakure, sebuah pelatihan yang mengharuskan pesertanya membunbun sesama rekan mereka, memaksa mereka menjadi individu tak berperasaan yang hanya mematuhi misi. Dan Yamato berkeyakinan kalau Sai telah membunuh kakaknya sendiri, tapi dia menjawab tidak. Pada kenyataannya, kakaknya itu mati karena sakit. Buku yang dia pegang merupakan hadiah yang akan ia berikan, namun karena kakaknya keburu meninggal, dia sampai lupa gambar apa yang mau dia gambar di halaman tengah buku itu. Saat Kabuto tiba di kamar itu, Sai dan yang lainnya sudah pindah ke luar markas. Di sana Sai bilang kalau dia sudah bertemu Sasuke. Sai menyarankan agar Naruto tak perlu repot-repot menyelamatkan Sasuke, karena Sasuke bilang dia tak peduli dengan apapun yang berkaitan dengan Konoha maupun teman-temannya dulu. Tapi itulah yang membedakan antara Sai dan Naruto. Walau mendapat perlakuan begitu, Naruto tetap bersikeras menyelamatkan Sasuke karena mereka berdua punya yang namanya ikatan. Saat akan meninggalkan Sai, Kabuto tiba-tiba menyergap dengan shuriken dan masih menganggap Sai berada di pihaknya. Walau 3 lawan 1, Kabuto masih bisa menghindari serangan dari tim 7. Tapi tentu dia sadar, itu tak akan bertahan lama. Dia pun melepaskan belenggu Sai dan bermaksud agar Sai membantunya. Tapi jangankan Kabuto, tim 7 pun juga bingung dengan tindakan Sai ini. Dia mengaku kalau penasaran dengan istilah ikatan antara Naruto dan Sasuke. Dia juga mengakui bahwa walaupun sudah melakukan pelatihan penghapusan perasaan di bawah Danzo, dirinya masih tak bisa lupa dengan mendiang kakaknya. Untuk itulah dia mau mencari tahunya sekali lagi. Saat Yamato menanyakan lokasi keberadaan Sasuke, Kabuto menjawab dengan jujur bahwa saat ini Sasuke sedang latihan dengan Orochimaru dan akan pergi ke ruang istirahat setelahnya. Dia pun tak bisa memastikan kamar mana yang akan dipakai karena memang tempat ini seperti labirin tanpa batas. Untuk itu, tim 7 pun terpaksa akan mengecek satu persatu ruangan yang dimaksud dengan Kabuto yang dibelenggu dan dijaga Mokuton Bunshin Yamato. Lorong demi lorong, kamar demi kamar, satu persatu mereka lalui. Namun, sosok Sasuke tak kunjung mereka temukan. Dan lagi-lagi, akibat efek berubah menjadi Kyuubi, Naruto kembali tumbang. Berbeda dengan sebelumnya, Sai yang tak peduli dengan keselamatan tim, kini peduli pada Naruto. Sai merasa tindak tanduk Naruto satu persatu mirip dengan kakaknya. Dia banyak bicara, bersumbu pendek, dan juga sangat peduli dengan rekannya. Bahkan karena inilah Sai tiba-tiba teringat tentang gambar apa yang sebenarnya dia mau gambar di bagian tengah bukunya. Dan gambar itu tak lain adalah potret dirinya yang bergandengan dengan kakaknya. Tak berselang lama, Orochimaru tiba-tiba muncul di sebelah mereka. Namun untuk menghemat waktu, Naruto menyuruh Sai pergi lebih dulu. Dia sendirian akan mencoba menahan Orochimaru. Dan tentu saja hasilnya sudah tertebak. Selain karena terluka, Naruto teringat wejangan Yamato agar jangan terlalu menggunakan cakra ataupun kekuatan Kyuubi. Jadinya kini dia lebih stabil secara emosi dan menggunakan cakranya sendiri. Untungnya, Yamato bisa merasakan cakra Naruto yang dominan dan segera membantunya. Melihat ini, Orochimaru memilih mundur dan mengincar Sai. Di sisi lain, entah kenapa tidak dari awal, tapi kini Sai menggunakan jutsu Chojugiga dan menyebar ratusan tikusnya untuk melacak Sasuke. Benar saja, tak butuh waktu lama, Sai berhasil menemukan kamar Sasuke tepat saat Sasuke istirahat. Sementara itu, Yamato menemukan tas Sai yang di dalamnya terdapat list target eksekusi Anbune. Masalahnya, di sana juga tertera profil Sasuke, yang artinya saat ini Sai sedang mencari Sasuke dengan niat untuk mengeksekusinya.
Yamato kini mengubah kesimpulannya dan berkata bahwa sebenarnya Danzo tak ingin mengkudeta Konoha, sebaliknya dia ingin menghapus semua ancaman terhadap Konoha, sekecil apapun itu, termasuk Sasuke yang sudah dianggap pengkhianat dan berpotensi menjadi penyebab Orochimaru sembuh dari bekas pertarungannya dengan mendiang Hokage ketiga. Dengan pelacak cakra di tubuh Sai, Yamato memimpin tim 7 ke arah itu. Sementara itu, Sai yang mengerahkan beberapa ekor ular tinta bisa diketahui Sasuke dengan sekejap. Saat ditanya Sasuke apa tujuan Sai, Sai menjawab tujuannya adalah membawa Sasuke pulang ke Konoha. Ketika Sai mengikatkan ularnya ke Sasuke, entah apa yang Sasuke lakukan, yang jelas terjadi ledakan yang mengakibatkan ruang bawah tanah itu hancur dan meninggalkan lubang besar. Setelah menyusuri sisa lorong, akhirnya Naruto dan Sakura bisa reuni dengan Sasuke. Sekali lagi, Sai meluruskan niatnya bahwa benar bila sebelumnya misinya adalah mengeksekusi Sasuke, tapi kini dia tujuannya berganti menjadi menjaga ikatan Naruto dengan Sasuke tetap ada. Namun Sasuke membalas pernyataan itu dengan mengatakan kalau dia sengaja memutus ikatannya dengan Konoha. Karena dengan adanya ikatan, dia cuma jadi ninja yang lemah yang bahkan tak bisa berdiri di hadapan Itachi. Satu-satunya alasan Sasuke terus ingin menjadi kuat tak lain adalah untuk balas dendam kepadanya. Naruto bertanya, jika memang Sasuke mau memutus ikatannya, kenapa waktu pertarungan mereka di lembah akhir, dia tak mengbun-bun Naruto? Jawaban Sasuke alasannya adalah jika ia melakukannya sama saja dengan mengikuti apa kata Itachi. Karena Itachi bilang bahwa untuk mendapatkan mata yang sama dengannya, Sasuke harus mengbun-bun teman terbaiknya. Untuk lebih mudah dipahami Naruto, Sasuke bilang Naruto masih hidup intinya karena kebetulan saja. Lalu sebelum Sasuke menusuk Naruto, Sai menangkis tangan Sasuke dan Yamato mulai melepaskan Mokuton. Tapi semua serangan mereka dapat Sasuke counter dengan Chidori Nagashi. Dia mengalirkan aliran Chidori dari seluruh tubuhnya yang membuat Naruto dan Sai pingsan sejenak. Sasuke yang hendak menusuk Sakura didahului Yamato yang malah membuatnya tertusuk pedang beraliran listrik. Naruto yang baru sadar dari pingsannya nampaknya lagi-lagi hampir kelepasan menggunakan cakra Kyuubi. Tetapi karena kali ini dia ingin memakai kekuatannya sendiri, Naruto menolak tawaran Kyuubi di dalam alam bawah sadarnya. Tak cuma itu, berkat penggunaan Sharingan yang makin mahir, Sasuke bisa masuk ke alam bawah sadar Naruto dan sempat berbicara dengan Kyuubi. Sebelum akhirnya cakra Kyuubi berhasil sepenuhnya ditekan. Saat Sasuke lengah, Yamato berhasil melepaskan tusukan pedangnya dan hampir berhasil mengurung Sasuke, namun Sasuke dapat dengan mudah menjebol kubah kayu Yamato. Naruto memperingatkan Sasuke bahwa tujuan utama Orochimaru adalah mengambil tubuhnya. Tapi Sasuke menjawab, apapun konsekuensinya, asal dia bisa membalaskan dendam kepada Itachi, mau nyawa pun akan dia berikan. Sebelum pertarungan berlanjut, Orochimaru dan Kabuto menghentikan Sasuke. Kabuto berkata, kalau sebaiknya tim 7 dibiarkan hidup saja, toh mereka bisa berguna bagi perjalanan dendam Sasuke. Dengan menyingkirkan satu persatu anggota Akatsuki yang lain yang mungkin akan menghalanginya dari Itachi. Setelahnya, mereka pun menghilang begitu saja. Naruto pun langsung tergeletak, menangis tak berdaya, menyadari akan kelemahannya sendiri hingga tak bisa membawa Sasuke pulang walau sudah berada di depan matanya. Singkat cerita, tim 7 kembali ke desa dan segera melapor ke Hokage. Detail pertarungan mereka Jiraiya rekap ke Kakashi yang berakhir pada kesimpulan bahwa Naruto masih banyak butuh berlatih. Dan setelah tim 7 bubar, Yamato memberikan laporan tambahan berupa misi rahasia yang didapat Sai untuk membunuh Sasuke. Selain itu, Tsunade dibuat terkejut karena bisa-bisanya
File rahasia mengenai profil Anbu bisa bocor ke Danzo dan hampir saja jadi milik Orochimaru. Untuk itu, Tsunade memerintahkan Shizune agar segera mengamankan ruang arsip. Kini, Sai nampak sudah kembali memiliki perasaan, bukan hanya menjadi ninja yang berlaku seperti robot berkat ikatan yang sudah mulai ia rasakan dengan tim 7. Dan mulai sekarang, dia akan terus menjalankan misi bersama anggota tim 7 yang lainnya. Itu dia, rangkuman arc Jembatan Tenchi yang bisa kusampaikan. Jika ada kesalahan kata atau bagian yang kurang lengkap, kalian bisa komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di arc Naruto berikutnya. Tolong subscribe juga ya.